Cek cek ante bagus teh suarana. Bagus, bagus. Suara Abi bagus deh. Nah, Suara Abi kadang teh suara Abi. Iya kan? Ada suara Abi ayat teh, Pak. jelas jelas pisan. Tidak Tapi bagus suara teh Pak kadinya. Ujang jantan alit Pak Ujang ya. Nyatanya kayak dibuka itu. Tes Ah, sinyal jelas, gitu. jelas. Jelas, jelas, Jelasnya jelas. dari ini. Pak Ujang temana bade temana naon? Temana pengolahan nilai. Lebih kepada pengolahan nilainya. Mm-hmm. Anu terjadi Pami lah. nah anu terjadi yang Pak Ujang Ah, teu kudu berat-berat lah. Pami abdi mah iya Pak Ujang lebih kepada motivasi belajar gitu, motivasi belajar siswa. Mungkin. mm, mm. Sok bade saha nu di kawitan atuh? Iya. Ayo, assalamualaikum. Coach heula atau coaching heula? Ya mah enggak, Pak Ujang bade bade janten coach heula, bade janten coach heula gitu. Coach heula, coach. Oke. Oke, sok. Siap. Eh, Assalamualaikum Pak Ujang. Saya suara kadang sekarang. Halo, Assalamualaikum Pak Ujang. Ya, ada. Waalaikumsalam. Pak Ujang gimana kabarnya? Baik, Pak Ujang. Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah. bisa Pak Ujang bisa gimana nih sekarang aktivitasnya? Lancar? alhamdulillah lancar dan tidak ada hambatan. Sangat bahagia sekali. Alhamdulillah. Gunung Padang hujan? Pak Ujang, Gunung Padang hujan? Gunung Padang hujan tiap hari, malam juga. Oke. Sebentar lagi kita menghadapi ujian semester ya Pak Ujang ya. Iya, betul. Biasanya Pak Ujang kalau di sekolah Pak Ujang teknis pengisian raport itu seperti apa Pak Ujang? Nah, itu. Jadi saya ingin eh, pengolahan nilai rapot itu yang bagus lah gitu, yang berbasis digital gitu lah ini. Memang yang sekarang dirasakan gimana Pak Ujang? Jadi guru-guru teh kadang-kadang manual, jadi menjumlahkan pakai kalkulator gitu. Ya udah kita menurutnya. Jadi ingin ada terobosan baru gitu. Jadi ingin ada aplikasi, jadi nilai itu diolah di aplikasi. Jadi supaya membuat gampang gitulah untuk tahun ini teh gitu. Hmm, jadi itu permasalahannya Pak Ujang. Terus kira-kira tujuan tujuan Pak Ujang membicarakan tentang topik ini tujuannya apa Pak Ujang? Tujuannya supaya saya ini eh, gampang lah gitu mengolah nilai. Jadi tidak manual. Juga tujuannya ingin tercapai karena ada sekarang transformasi pendidikan gitu. Jadi guru juga ingin lebih canggih lah gitu. Jadi tidak ingin manual seperti dulu gitu. Oh gitu ya Pak Ujang. Ya, Jadi tujuan dan targetnya itu seperti itu Pak Ujang. iya. Ada tujuan atau target yang lain Pak Ujang selain yang itu? Misalkan tujuan yang kedua atau ketiga mungkin? Sementara satu dulu ah, biar tidak liur. Nah, terus sebagai bahan pengetahuan masalah gitu ya, kita coba identifikasi kira-kira permasalahan apa saja Pak Ujang memang yang terjadi gitu ya.
tentang pengolahan nilai itu khususnya di sekolah Pak Ujang? Jadi dalam pengolahan nilai kelihatannya disibukkan dengan pas waktu kegiatan PAT atau PTS. Jadi capek sendiri begitu. Jadi mungkin kalau dengan aplikasi tidak seperti itu. Gitu. Jadi asa capek we gitu. Jadi pas waktu ulangan, aduh nilai ngitung, nah gitu. Beberapa mata pelajaran gitu. Jadi tidak ingin capek lagi lah gitu. Tidak ingin capek lagi. Maksud dari capek sendiri itu pada kenyataannya seperti apa Pak Ujang? Kenyataan jadi kadang-kadang malah menghitung ngejumlah gitu ya. Jadi kan manual teh dihitung na kalkulator. Kadang-kadang kurang aduh jadi pabelit ini. Pas dijumlahkeun deui teh secara keseluruhan salah gitu dijumlahkeun aduh gitu. Jadi tidak ingin ribet gitu. Jadi yang mudah gitulah, yang mudah. Nah kira-kira kelemahannya pengolahan nilai manual kira-kira seperti apa saja Pak Ujang? Kelemahannya yang manual itu kadang-kadang jumlah tidak sama gitu. Kadang-kadang jumlah tidak sama. Dijumlahkan tapi kan kalau di kalkulator atau di HP kadang-kadang kan ngetik 6 jadi 7 gitu. Jadi kepijitnya tapi tidak terkontrol oleh mata. Sehingga jadi banyak kesalahan we gitu. Teliti nanti jadi kudu teliti benar-benar begitu. Jadi manual teh begitu. Jadi capek lah gitu. Oke. Terus kira-kira sebagai bahan permasalahannya dari sisi si gurunya sendiri kira-kira masih nyaman dengan penilaian manual atau sudah siap dengan penilaian yang digital gitu, menggunakan aplikasi? Ya, dari harapan mereka ingin digital gitu. Cuman kendalana aya wae begitu kendalana perangkat yang kekurangan gitu. Perangkat yang kekurangan hanya beberapa, hanya ada di sekolah ada 3 gitu. Sekarang kita sekolah kelas ada 6 gitu. Jadi kadang-kadang jadi hambatan itu. Mereka itu inginnya tetap digital. Oke. Nah sekarang nih kan permasalahannya udah ketemu ya, permasalahan dari aspek Karena orangnya gitu ya, gurunya, dari aspek perangkatnya. Terus kira-kira rencana Pak Ujang sebagai bahan upaya mencapai target tersebut, rencananya Pak Ujang akan melakukan apa nih ke depannya? ya, untuk jangka pendek sudah kolaborasi dengan para guru. Sementara jadi satu laptop 2 kelas tuh itu sementara. Tapi untuk jangka panjangnya tahun ini menambah perangkat dari dana yang tersedia dari BOSP. Terus rencana lainnya gimana Pak Ujang? Rencana jangka pendek, misalkan rencana jangka menengah atau rencana jangka panjang? Halo Pak Ujang? Ya, ada. Nah, Suaranya putus-putus. rencana yang lainnya mungkin ada Pak Ujang, atau misalkan rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, jangka panjang, gimana tuh Pak Ujang? Untuk rencana jangka pendek, yaitu seperti tadi. Jadi cara-cara mengisi pengolahan nilai berbasis digital atau aplikasi. Kalau jangka menengah itu pembelian perangkat baru. Kalau jangka panjang ya tambah lagi perangkatnya, mudah-mudahan satu kelas satu guru satu perangkat laptop.
Oke. Terus Pak Ujang nih, tantangan tantangan yang sejauh ini Pak Ujang hadapi kira-kira seperti apa Pak Ujang tantangannya? Ya tantangannya rebutan begitu dalam pengisian eh, aplikasi itu, berebutan karena ada 3 begitu, kadang-kadang berebutan begitu. Jadi ada yang lebih cepat, ada juga yang lambat begitu karena berebutan begitu tantangannya. Jadi kira-kira untuk mensiasati tantangan tersebut seperti apa tuh Pak Ujang? Sudah kesepakatan bersama, dibagi waktu aja karena dalam 1 minggu itu ada 6 hari. Harapannya digilir, misalkan satu hari hari ini yang laptop guru kelas 1, besok guru kelas 2 gitu. Jadi digilir antara dua kelas itu digilir hari memegang laptopnya gitu supaya lancar dan cepat diselesaikan bersama-sama begitu. Oh, jadi untuk mensiasati tantangan tersebut, Pak Ujang akan membuat penjadwalan begitu ya? Ya, Oke. Nah, terus selanjutnya Pak Ujang kira-kira aksi nyata dari semua rangkaian tujuan permasalahan yang Pak Ujang hadapi, targetnya mau seperti apa, terus identifikasi masalah yang sudah diketahui, rencana yang akan dilaksanakan, kemudian tantangannya seperti apa, mensiasati tantangannya seperti apa. Nah, kira-kira aksi nyatanya nih Pak Ujang, seperti apa tuh Pak Ujang aksi nyatanya, kemudian kapan akan dilaksanakannya atau mulai dilaksanakannya, dan kira-kira seberapa lama gitu melaksanakan itu sampai eh, Pak Ujang merasa target Pak Ujang sudah tercapai. Nah, kira-kira seperti itu Pak Ujang. Gimana tuh? ya. Untuk kegiatan ini karena tidak ingin menumpuk-numpuk begitu eh, kepada tugas-tugas yang dilaksanakan oleh guru, terutama nilai. Jadi diberi luang bahwa setiap 2 hari sekali untuk mengambil nilai sikap siswa gitu ya, atau nilai harian gitu, yang dimasukkan langsung ke laptop yang bagiannya begitu. Jadi nanti hari besoknya dikembalikan ke rekannya. Adapun tantangannya ya kalau misalkan hari ini sekolah, besok tidak sekolah begitu. Nah, itu tantangan cukup berat juga bagi guru yang belum kebagian memegang begitu. Dan solusinya ya harus mengantarkan begitu. Saya itu wayah nawe itu diantarkan ke bagian tugasnya. Eh, harapan adapun harapan kami, harapan saya pengolahan nilai akurat dan juga berbasis aplikasi. Juga waktunya itu kami karena perangkatnya kekurangan begitu, tetap dalam 1 semester, misalkan semester 1 sekarang, nah itu dikerjakan gitu, dikerjakan dengan alur nilai harian gitu. Nanti selesainya nanti sesudah ulangan begitu, udah ulangan nanti selesai dan langsung mencetak rapot digital gitu. Jadi penghitungannya tidak manual lagi. Itu jangka waktunya jadi berkesinambungan terus. Yang akhirnya kalau sudah dapat satu orang satu laptop udah aman begitu, udah aman. Mereka sudah bisa melaksanakan dengan tertib begitu. Adapun ilmu-ilmu tentang IT, alhamdulillah karena kalau berbasis aplikasi mudah gitu, tinggal mengisi saja. Jadi mereka tidak kesulitan begitu, tidak kesulitan dalam mengisi atau hanya menuangkan angka-angka saja yang didapat dari peserta didik. Itu mungkin. Oke, berarti
sudah ketemu ya Pak Ujang, alhamdulillah. Jadi ketika Pak Ujang memiliki sebuah permasalahan yang Pak Ujang nilai sendiri bahwa permasalahan tersebut permasalahan yang cukup mendasar gitu ya bagi kegiatan pendidikan, khususnya pada ranah evaluasi pendidikan ketika pengolahan nilai. Pak Ujang merasa memiliki permasalahan seperti itu, kemudian Pak Ujang punya tujuan dan target bahwa pengolahan nilai itu ingin didigitalisasi gitu ya Pak Ujang ya. Kemudian selanjutnya Pak Ujang sudah mampu mengidentifikasi permasalahannya bahwa kekurangan sarana, keterbatasan sarana tersebut, kemudian penggunaan aplikasinya masih terbatas, dan dari identifikasi masalah tersebut, Pak Ujang sudah membayangkan atau merencanakan gitu ya sebuah tindakan perencanaan, diantaranya Pak Ujang ingin mensosialisasikan gitu ya penilaian digitalisasi tersebut. Kemudian Pak Ujang ingin melaksanakan pengadaan barang gitu ya, hingga akhirnya bisa mencukupi barangnya. Dalam hal ini barangnya perangkat komputer ya Pak Ujang ya. Satu per satunya itu semoga saja bisa satu guru satu perangkat gitu ya, agar bisa mereka memudahkan. Kemudian Pak Ujang juga mendapatkan sebuah tantangan, di mana tantangannya itu beragam ya Pak Ujang ya, dari tantangan dari sisi gurunya gitu ya, kekurangan dan kelebihan penilaian manualnya itu sendiri gitu ya, yang dimana pengolahannya itu kadang berbeda gitu ya, angka penjumlahannya, pembagian dan seterusnya. Kemudian dari tantangan tersebut Pak Ujang bisa mensiasati gitu ya, di mana mensiasatinya itu melalui langkah-langkah nyata, langkah-langkah aksi yang nyata, di mana Pak Ujang menentukan pelaksanaannya itu kapan, dilaksanakannya itu bergulir gitu ya setiap hari, sampai berhenti di setiap semester, sampai rapotnya tercetak gitu ya Pak Ujang ya. Nah, jadi runtut ya Pak Ujang, berarti memang Pak Ujang sendiri sudah menemukan solusinya dari permasalahan yang sudah diidentifikasi. Mungkin semoga bisa segera terrealisasi ya Pak Ujang. Karena pada dasarnya memang di antara kita sesama guru harus saling mendoakan dan saling mendorong dalam hal kebaikan. Mendukung. Alhamdulillah senang bisa bertemu dengan Pak Ujang. Semoga selanjutnya kita bisa berkolaborasi dan bertemu lagi. Terima kasih Pak Ujang atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Mangga Pak Ujang. Ayo Pak Ujang. Iya. Assalamualaikum Pak Rifki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ujang. Bagaimana kabarnya? Sehat Pak Ujang, sehat-sehat. Bagaimana Pak Ujang kabarnya, keluarga Pak Ujang dan rekan-rekan Pak Ujang? Alhamdulillah sehat selalu. Selanjutnya ada yang bisa Bapak bantu? Gimana? Jadi gini Pak Ujang, saya berniat ingin meluangkan waktu gitu ya, secara sengaja bertemu Pak Ujang, ingin menceritakan permasalahan yang saya rasakan. Sebagai seorang guru, saya menilai bahwa memang setiap siswa memiliki potensinya yang masing-masing Pak Ujang ya, dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Namun saya merasa motivasi belajar siswa zaman sekarang tuh memang
lebih rendah gitu ya motivasi belajarnya dibanding siswa-siswa zaman kita dulu gitu ya, di mana motivasi belajar itu cukup tinggi, kehadiran ke sekolahnya itu cukup tinggi dan lain sebagainya. Jadi kurang lebihnya itu permasalahan yang saya rasakan dan yang saya hadapi gitu ya. Iya, iya. Eh, suaranya nggak ada. Halo? Iya, ada sekarang ada. Terima kasih Pak Rifki sudah meluangkan waktu untuk berkolaborasi itu tentang minat siswa yang di era sekarang motivasinya sangat rendah begitu ya Pak Rifki ya. Iya, iya betul. Ada suaranya. Iya betul Pak Ujang. Eh, Sekarang kita bincang-bincang ke depan. Waktu yang dibutuhkan untuk bincang-bincang masalah yang akan kita kolaborasi yang Pak Rifki harapkan 30 menit cukup tidak nih? Insya Allah cukup Pak Ujang. Iya, terima kasih. Selanjutnya yang diharapkan oleh Pak Rifki itu mohon dijelaskan apa? Jadi harapan dan tujuan saya itu eh, ingin meningkatkan dan menumbuh kembangkan motivasi belajar siswa Pak Ujang. Ya, Karena memang saya merasa motivasi belajar siswa di era sekarang tuh memang kurang tinggi gitu ya atau rendah. Maka dari itu saya perlu dan harus meningkatkan serta menumbuh kembangkan motivasi belajar tersebut. Itu tujuan utama saya Pak Ujang. Karena kan dari terciptanya motivasi belajar, insya Allah dapat terbangun pula pola pembelajaran hingga akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di sekolah. Begitu Pak Ujang. iya. Terima kasih Pak. Memiliki dan ingin mencapai tujuan yang sangat luar biasa agar siswa Pak Rifki itu benar-benar motivasinya lebih tinggi gitu ya di era begini. Eh, untuk mengidentifikasi itu ada nggak yang dilihat oleh Pak Rifki kepada siswa begitu? Eh, ada Pak. Eh, saya sempat mencari tahu akar permasalahannya ini karena apa gitu ya. Motivasi belajar siswa itu rendah seperti ini gitu ya. Tingkat kehadiran siswa juga kurang baik gitu. Setelah saya analisis gitu ya, coba telusuri, entah itu lewat bertanya kepada dirinya sendiri, bertanya kepada teman-temannya gitu ya, bertanya kepada orang tuanya dan lingkungannya. Yang pertama, motivasi belajar siswa menurun itu salah satunya karena memang siswa merasa eh, untuk konteks pengetahuan dan wawasan mereka bisa dapatkan eh, di zaman sekarang itu seperti halnya lewat internet gitu ya. Jadi merasa ya, kemudian mereka juga merasa bahwa lingkungan di luar itu memang lebih menarik dibanding lingkungan di sekolah. Mungkin mereka ada yang sudah merasa nyaman gitu ya dengan lingkungan-lingkungan pertemanannya. Kemudian identifikasi yang ketiga itu salah satunya ada beberapa siswa yang sedari sekarang sudah mulai bekerja membantu orang tuanya. Entah itu bekerja dalam konteks membantu orang tuanya atau bekerja dalam hal ini ada kesempatan kerja. Jadi ada
Ada siswa, misalkan salah satu siswa yang lingkungan bermainnya itu bukan lingkungan yang negatif gitu. Tapi dia bergaul dengan lingkungan yang rata-rata di usianya dia tapi udah para pekerja gitu. Entah itu pekerjanya serabutan gitu ya atau pekerja-pekerja yang apa temporer gitu. Jadi kan kalau disebut lingkungannya negatif memang tidak negatif, tidak sampai anak tersebut jadi apa. Cuman anak tersebut jadi punya keasikan gitu ya, keasikan terhadap lingkungan teman yang sudah bekerja dan dia punya kesempatan untuk bantu-bantu ikut bekerja sampai pada akhirnya dia punya penghasilan. Nah, ketika punya penghasilannya itu sendiri yang membuat dia ngerasa, aduh enak nih bisa dapat penghasilan gitu ya, dapat buat bensin, buat beli pulsa gitu, buat jajan. Nah, Keenakan ya. salah satu di antara yang saya identifikasi itu tiga aspek tersebut gitu ya. Ya, aspek yang pertama karena merasa ilmu sudah ada di internet gitu ya. Yang kedua karena lingkungan keluarga atau lingkungan pertemanannya gitu ya. Dia merasa asik gitu, merasa nyaman. Nah, yang ketiganya lingkungan yang membuat dia menjadi bekerja. Entah itu Hmm. bekerja karena membantu orang tua atau bekerja karena tidak sengaja dan keenakan gitu. Itu Pak Ujang sekilas analisis permasalahan yang coba saya Iya, gali gitu. Gitu. iya, iya, iya. Terima kasih, aduh sudah luar biasa mengkaji identifikasi eh, siswa tentang motivasi itu dari dirinya dan juga lingkungannya itu yang tiga. Setelah dapat mengidentifikasi Pak Rifki langkah ke depan untuk mencapai tujuan ada yang tersirat atau gimana? Nah, saya punya rencana seperti ini. Rencananya itu yang pertama eh, terus sharing gitu ya, terus ngobrol, berkomunikasi dengan siswanya itu sendiri dan orang tuanya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, berusaha untuk menghadirkan kegiatan pembelajaran, entah itu di kelas atau di luar kelas, dalam ruang lingkup sekolah, yang menerapkan strategi pembelajaran atau model pembelajaran yang inovatif dan menceriakan hingga akhirnya mendatangkan daya tarik dan motivasi belajar siswa gitu. Jadi dua rencana tersebut yang menjadi langkah saya eh, untuk untuk mewujudkan upaya mencapai tujuan saya tersebut gitu. Karena kan permasalahan ini memang harus dipecahkan gitu ya. Permasalahan ini harus dipecahkan. Dan rencana untuk memecahkan permasalahan ini, saya menghadirkan solusinya itu yang pertama tadi, ya, ngobrol bersama anak tersebut beserta gurunya. Yang kedua, menghadirkan strategi atau metode pembelajaran yang inovatif dan menarik minat para siswa. Hingga pada akhirnya saya sendiri mampu bersaing dengan eh, kemajuan zaman gitu ya, mampu bersaing dengan lingkungan sekitar, dengan segala kearifan lokalnya. Kemudian saya juga mampu memberikan pemahaman bahwa pada dasarnya konteks pembelajaran atau pendidikan itu didapatkan seorang manusia memang sesuai dengan arahan dan anjuran, entah itu anjuran dari agama atau anjuran dari negara gitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu Pak Ujang, rencana langkah-langkah. Iya, terima kasih, bagus. Aduh, langkah-langkahnya sungguh luar biasa. Pendekatan dan juga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di luar kelas atau dalam kelas supaya
buat mereka lebih enjoy, senang ya, Pak Rifki ya. Iya, betul. Dalam menjalankan hal yang ingin dicapai itu, apakah ada sebuah rintangan atau tantangan yang dihadapi? Mohon Nah, diceritakan. nah, setelah saya mencoba mengidentifikasi dan menganalisis masalah gitu ya, kemudian terbayang sebuah rencana, saya pun bisa merasakan secara langsung gitu ya tantangan yang pada akhirnya nanti akan dihadapi. Yang pertama tantangannya jarak, Pak Ujang. Jarak. Iya, iya. Karena memang jarak di sini tuh, jarak yang dimaksud di sini tuh seperti ini. Ketika saya melaksanakan kegiatan pendekatan gitu ya terhadap siswa dan orang tuanya, terbatas jarak, entah itu ketika saya bertemu langsung ke rumahnya, home visit, atau orang tuanya yang diundang ke sekolah. Jaraknya memang cukup jauh dan memang kontur medan jalannya juga secara geografis berliku-liku gitu. Naik, turun, belok, dan jalannya juga Suram. yang bagus ada gitu ya, yang masih tanah merah, bebatuan juga masih banyak gitu. Jadi yang pertama jarak, jarak. Yang kedua waktunya itu sendiri. Waktu di sini itu seperti ini. Keterbatasan saya Iya. berada di sekolah kurang lebih selama 7 sampai 8 jam membuat saya menjadi terbatas ruang lingkup Iya, pergerakan. iya. Itu pun dibarengi dengan eh, apa? Keadaan yang setiap harinya saya ada jadwal mengajar. Saya tidak mungkin meninggalkan kelas untuk tidak mengajar, misalkan hanya demi satu dua siswa gitu. Ya, Sedangkan siswa yang menunggu di kelas banyak. banyak, gitu, lebih banyak lagi. Nah, yang kedua itu permasalahan waktu. Nah, yang ketiga itu tentang masalah pemahamannya itu sendiri. Nah, yang dimaksud pemahaman itu adalah kadang memang selalu menemukan ketidakpahaman gitu ya, atau belum pahamnya dari sisi orang tua siswa, ya. Karena kebetulan sekolah saya kan agak pedesaan gitu ya. Iya, Jadi betul. pemahaman orang tuanya belum banyak yang mengerti dan paham tentang motivasi pembelajaran, gitu. Perlu atau pentingnya pendidikan bagi siswanya atau bagi anaknya. Nah, jadi tantangannya tiga aspek tersebut ya, Pak Ujang. Yang pertama jarak, yang kedua waktu, yang ketiga paradigma pemahaman dari lingkungan dan orang tuanya gitu, Pak Ujang. Iya. Waduh, sungguh ya sesuatu yang sulit, tapi saya yakin percaya bisalah kepada Pak Rifki. Dengan 3 tantangan itu, diantaranya jarak, waktu, dan paradigma orang tua. Saya yakin Pak Rifki punya trik atau punya solusi agar tantangan itu bisa Pak Rifki lalui sehingga sukses tujuan yang diharapkan. Oke, untuk tantangan yang pertama tentang jarak, saya mensiasati pengkondisian terhadap jarak yang paling terdekat terlebih dahulu, Pojang. Iya. Kemudian untuk jarak yang sedikit agak jauh, meluangkan waktu, sengaja meluangkan waktu, entah itu sepulang sekolah atau di hari libur, bukan hari kerja atau hari sekolah, menyempatkan waktu berkomunikasi. Nah, untuk mensiasati jarak tersebut juga, saya intens berkomunikasi dengan orang tua siswa melalui gawai ya, gawai telepon genggam, entah itu berbalas pesan atau menghubungi bertelepon langsung. Hmm.
Itu untuk mensiasati permasalahan jarak. Nah, untuk mensiasati permasalahan waktu, saya sering mensiasatinya ketika saya memiliki jam kosong gitu ya. Karena dalam satu hari itu memang tidak full eh, saya ada jam mengajar gitu ya. Ada Iya. momen di mana ada jam kosong, mungkin sekitar 1 sampai 2 jam saya gunakan untuk itu gitu. Memanggil siswa, memanggil siswa ke ruang bimbingan konseling gitu, berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling, Iya. kemudian bekerja sama juga menganalisis setiap permasalahan siswa, kemudian apa menjadi menjadi seseorang yang mampu berperan sebagai entah itu sebagai temannya, sebagai gurunya, sebagai orang tuanya gitu ya, bahkan mungkin sebagai tetangganya gitu ya, terserah Iya, iya, gimana iya. enaknya siswa. Sampai memang siswanya mau mau sharing, menceritakan apa yang dia maksud, apa yang dia rasakan. Itu mensiasati ketika eh, permasalahan tentang waktu, tantangan tentang waktu. Nah, untuk yang ketiga, mensiasati tentang paradigma pemahaman gitu ya dari orang tua, siswa maupun dari lingkungan sekitar. Biasanya saya suka mensiasatinya tuh dengan hal yang administratif maupun hal yang normatif gitu ya. Hal yang normatif tuh saya mencoba sharing sederhana. Eh, Meskipun bersekolah itu bukan menjadi jaminan gitu seseorang bisa sukses secara ekonomi, Iya. tapi setidaknya saya bisa memberikan pandangan utuh gitu ya kepada orang tua bahwa belajar itu adalah kalimat pertama yang diucapkan ketika Rasulullah diberikan wahyu ya. Ikro gitu Iya. ya. Ikro Iya. bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya baca. Konteks baca di sini itu artinya belajar gitu. Hmm. Artinya belajar. Jadi motivasi yang saya berikan itu tentang belajarnya, bukan seutuhnya tentang sekolahnya. Iya. Karena saya berpikir kalau motivasi tentang belajarnya sudah muncul, insya Allah motivasi tentang sekolahnya juga akan muncul. Nah, itu. Jadi Hmm. secara normatif seperti itu gitu ya. Pendekatan-pendekatan sharing sharing ngobrol dengan orang tuanya. Kemudian secara administratif juga eh, sedikit demi sedikit saya jelaskan bahwa pada dasarnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional di zaman sekarang itu selain mewajibkan guru mengajar siswa di kelas, di sekolahnya, guru juga diwajibkan untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena ada program wajib belajar 12 tahun, dan karena kebetulan memang eh, ada seorang anak di mana usianya emang usia sekolah, maka dari itu sebagai seorang guru, guru di sekolah manapun sekedar mengingatkan itu perlu. Nah, itu sudut pandang administratif di mana saya memperkenalkan juga tentang sistem pendidikan nasional, tentang paradigma pendidikan Indonesia gitu ya, bahwa pemerintah memiliki tujuan. Tujuannya apa? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu usaha mencerdaskan kehidupan bangsa apa? Ya masyarakatnya atau rakyatnya harus sekolah. Nah, jadi karena Bapak Ibu memiliki anak di usia sekolah, jadi sudah sepatutnya sebagai warga negara Indonesia, Ibu, Bapak mensekolahkan anak Ibu dan Bapak. Nah, ibaratnya seperti itu. Jadi memberikan pandangan-pandangan dari sisi kedalaman hatinya, pemahamannya, dari sisi lingkungan, dari sisi humanis, dan lain sebagainya. Itu untuk mensiasati tantangan tentang paradigma pemahamannya, Pak Ujang. Iya. Terima kasih. Eh, Benar sekali itu, pasti ada sependapat dengan Bapak juga. Namun eh, dalam hal yang ingin di tujuan tercapai ini ada
Adakah aksi nyata yang ingin disampaikan? Nah, untuk tindakannya ya Pak Ujang, tindakan aksi nyatanya, karena memang hal seperti ini sedari dulu gitu ya, sudah saya rasakan dari para siswa semenjak pertama saya mengajar gitu ya, sampai sekarang memang selalu ada gitu, selalu ada rendahnya motivasi belajar. Jadi aksi nyatanya saya lakukan sedari sekarang, mungkin sampai seterusnya. Terus selama masih menemukan siswa yang memiliki motivasi belajar yang rendah. Kalaupun misal di sekolah tempat saya mengajar sudah sudah tidak ada lagi ada permasalahan seperti itu. Nah, sebagai kesadaran sosial, sebagai seorang anggota masyarakat, terlebih sebagai guru juga, meskipun tidak terjadi di sekolah saya, dan terjadi misal di sekolah yang lain, nah sudah sepatutnya saya juga memberikan pandangan kepada siswa di sekolah lain tersebut. Cuman kapasitasnya mungkin tidak sedetil kepada siswa di sekolah saya. Seperti mendatangi orang tuanya, misalkan gitu ya, home visit datang ke rumahnya, atau misalkan menyajikan kegiatan pembelajaran seperti apa dan lain sebagainya. Nah mungkin tidak sedetail itu, tapi tetap memberikan motivasi yang kuat kepada siswanya agar motivasi belajarnya tetap ada, meningkat, dan terus bersemangat untuk belajar. Sekali lagi, eh, untuk aksi nyata pelaksanaannya itu sedari sekarang, bahkan mungkin sedari kemarin-kemarin insya Allah sudah dilakukan, dan sampai ke depannya terus dilakukan selama masih menemukan siswa tersebut, siswa yang memiliki motivasi belajar yang kurang dan masih rendah, itu kurang lebihnya Pak Ujang, Iya. aksi-aksi atau tindakan-tindakan yang insya Allah harus terlaksana. Iya, terima kasih Pak Rifki telah meluangkan waktunya. Apakah Pak Rifki mau menyimpulkan dari awal sampai akhir? Nah, Langsung jadi aja kalau bisa. eh, jadi kesimpulannya, alhamdulillah ya Pak Ujang, terima kasih atas atas waktu mendengarkan permasalahan yang saya alami khususnya di ranah pendidikan ini ya Pak Ujang ya. Karena sebagai seorang guru kan eh, pasti menemukan gitu ya, menemukan sebuah permasalahan, entah itu permasalahan sederhana atau permasalahan rumit gitu ya yang dialami, terlebih bisa saya simpulkan juga bahwa yang pertama, saya menemukan sebuah permasalahan di mana permasalahannya mengenai motivasi belajar siswa. Kemudian saya bisa mengidentifikasi permasalahan tersebut, menganalisisnya, penyebab-penyebab terjadinya motivasi yang rendah tersebut karena apa. Sampai pada akhirnya saya bisa menganalisis dan mengidentifikasi tersebut hingga membuahkan sebuah perencanaan, ya terbayang sebuah perencanaan yang harus dilakukan sebagai tolak ukur rencana tersebut untuk mensiasati setiap tantangan yang ditemukan. Yang pada akhirnya saya harus mampu melaksanakan perencanaan tersebut dalam sebuah aksi yang lebih konkret gitu. Dan pada akhirnya saya berharap dan berdoa semoga apa yang sudah saya rencanakan dan menjadi tujuan target saya bisa tercapai demi keberlangsungan siswa tersebut dan demi meningkatnya mutu pendidikan khususnya di sekolah saya umumnya di Kabupaten Cianjur dan secara luasnya itu di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Begitu Pak Ojang kurang lebihnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ojang.
Ya, terima kasih Pak Dipki sudah menyampaikan hal dan sudah tentunya saya juga mengajukan jempol kepada Pak Dipki. Mudah-mudahan rencana terrealisasi dengan baik dan menjadi contoh bagi yang lain. Terima kasih ya. Amin, amin Pak Ujang. Amin. Siap. Mangga Pak Ujang. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang lu kudu di ngomong gitu. Eta didinya nuju hujan teh Pak Ujang. Ya, Didinya nuju hujan teh. pindah rumah tuh di Citra. Entar cara instruksi dah. Itu 7 menit deh ke jam 8. Ya sampai Jadi jam 8 7 menit lagi. anu kita tadi di nya belum di editnya. Diedit ya. Diedit. Diedit. Ya Ya, diedit. Kayak meureun dipotong gitu, diedit, dipotong. Dikanakan pakeun kasih ini itulah dikasih ini itu sedikit-sedikit. hari besok Tapi kan mau pan besok mah besok libur. aeropolik. Senin. Oh, Sudah selesai kan di ruangan ini? Sudah Bu, sudah. Oke, kalau begitu kita